Lanjut ya, pelajaran tajwidnya surah Al-Fil ayat 4. Bunyinya ada yang salah nggak itu? Tadi bacanya. Di mana tadi salahnya? Nah, tadi salahnya di mim. Mimnya pendek itu dibaca. Kan panjang mimnya. Kenapa panjang? Ada iya mati, kan tahu. Baca pendek baik. Padahal udah dikasih tahu, setiap ada iya mati bertemu dengan kasroh bacanya panjang. Jadi gimana bunyinya? Diulang 1, 2, 3. Nah, itu ya. Sekarang kita bahas, kita iniin i'rab satu-satu. Tulis. Tarmihim bihija. Melatih apa? Jari-jari. Ini kosong. Bu, sini aja. Iya, sini nggak apa-apa. Dua. Calon santren. Santren lansia, mau nggak? Mau. Berarti kalau dia begini nih, santri lansia, apa namanya, di rumah udah betah udah. Up dari kamar. Ya, mudah-mudahan terwujud ya. Sekarang kita niatin aja dulu mau membangun pondok pesantren lansia. Kalau bahasa terkenalnya jompo ya, panti jompo ya. Panti jompo dilangin, karena pesantren lansia. Pada mau nggak nih nenek-nenek? Insya Allah. Ntar kalau udah ada tempatnya kagak mau lagi. Kita nggak tahu keajaiban ya nggak? Keajaiban dari Allah. Ada mereka yang punya harta lebih, dia kasih rumah ya kan? Dia kasih tempat, suruh dibangun. Saya mintanya buat pesantren lansia. Barangkali ada jamaah World TV yang hartanya berlimpah, bisa membangunkan tempat untuk lansia nyantren kan gitu. Iya. Udah banyak nih jamaahnya, ada berapa tadi? 5 ya? Ibu Sati, Ibu Mariam namanya ya? Oh, Badriah, maaf. Ibu Badriah, Ibu Nuriyah. Siapa lagi tadi yang mau nyantren? Lansia, janda. Baru 3 ini. Oh, ya itu dia. Tadi banyak. Diam baik. Tapi kalau kurang, berarti Marwani nyari. Nyari lansia yang daripada di rumah, mendingan dia di sini ya, disantrenin. Insya Allah, bismillah, doain ya mak. Kan doa nenek-nenek mah mustajab. Apalagi usia 40 tahun. Itu doanya mustajab. Berapa? 60 lebih. Yang mustajab itu 80, baru 60 lebih, masih kurang berapa. Udah nyampe nih sini ya, 80. Kalau nyampe 80 itu doanya mustajab. Jangankan doanya, air ludahnya aja manjur. Air ludah nenek-nenek. Nah, makanya ada janda belum dapat jodoh, minta aja diludahin nenek-nenek. Iya, serius coba orang dulu. Emang kalau anaknya sakit dibawa ke dokter? Enggak, ke rumah nenek-nenek diapain? Diludahin. Ya, diludahin kan? Ya, maka udah basi. Emang manjur, bukan ludahnya yang manjur, tapi usia udah 80, apalagi dia ibadah. Manjur banget. Makanya kita jadi orang kudu ibadah. Nanti pas kita nyampe usia 80, manjur banget tuh. Air ludah kita, jangankan doa, air ludah aja manjur. Bismillah ya. Makanya insya Allah ada inspirasi nenek-nenek nih yang belajar. Ada tempat ya nek nanti ya. Sati, diem baik. Iya, saya kata iya. Oh iya. Lagi serius ya. Pakai papan tulis, pakai meja kalau nulisnya. Nih. Nulis. Nih ikutin tuh. Jangan keluar garis dia. Tuh mulai keluar garis, nah bacanya nggak jelas. Kalau keluar garis mah.
Didampingin kudunya. Dampingin ya. Dampingin. Nih Marwani apa siapa dampingin tuh dia nulisnya. Udah belum? Udah ya, lanjut. Matanya ke depan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertama huruf ta. Ta apa? Ta ada dua. Taknis, pinter. Ta ada dua ya. Ada taknis, ada tak marbutoh. Tak marbutoh yang begini. Kalau tak taknis ini menunjukkan laki-laki. Kalau tak marbutoh menunjukkan perempuan. Mana lagi bedanya? Tak taknis itu kalau dia barisnya sukun, kalau berhenti mati kan nih? Berhenti atau mati dia ada hamesnya. Tapi kalau tak marbutoh dia baris sukun, dia bukan bunyi tak lagi, dia bunyinya ha. Berubah hurufnya dia ha domir. Berarti ini namanya taknis. Barisnya fathah. Fathah bunyinya gimana? A, iya. Fathah itu mangap ya, dibuka mulutnya. Dianjurkan selebar jari kita masuk 3. Jari tangan kita maju 3. Masuk 3. Masuk kan bukan begini. Ya begini ada lebar-lebarnya. Ya lebar begini mah. Iya lebar. Nih begini, berdiri. Jarinya 3 jari berdiri, lebar. A. Tuh, lebar banget kan? A. Gerak nggak mulut kita? Gerak. Makanya nggak usah pese. Nggak usah pese-pese. Ya, rugi. Nyanyiin 2 tahun baca Al-Quran. Bener bacanya. Itu urat saraf kita gerak di urat wajah. A. 3 jari masuk semua. Ya. Praktekin. Itu A. Baris fathah, jari 3 masuk tapi bukan tidur tapi berdiri. Kalau begini lebah mah ya namanya nek orang masuk orang mangap itu mah. A. Berubah ya latihan ya. Nanti baca Quran tanpa mangap lebar pun suaranya sudah berbentuk A bunyinya. Nanti tartir sendiri karena sudah dilatih, dia mangapnya waktu awal-awal nih kayak begini. Mulutnya terbuka lebar. Awal-awal. Nanti kalau udah biasa dia A. Nanti tanpa mangap lebar pun suaranya sudah membentuk A. Ya. Nggak lagi A. Karena ada yang baca Quran itu mulutnya nggak gerak sama sekali. Diem baik. Ya, nggak gerak, diem baik. Apa namanya itu? Suara ada, tapi nggak ada suara fathah, nggak ada suara kasroh, nggak ada suara doma, karena memang dia nggak gerak mulutnya. Itu nggak ada hasil. Ya tetap aja dia kisut-kisut lagi kan begitu. Karena nggak ada gerakannya. Ternyata semua ajaran Islam itu adalah kesehatan, bahkan ikan. Tergantung kitanya, Islamnya Islam beneran apa Islam bohongan gitu. Emang ada Islam bohongan? Ya banyak. Aku Islam puasa ora. Iya. Ada yang kagak puasa? Lah masih banyak yang orang puasa. Aku Islam baca Quran kagak bisa. Nah, di situ dia, Islamnya Islam bohongan. Lanjut huruf kedua. Ro. Barisnya ke bawah. Tidur ya Allah. Masih berengan. Sukun, nenek-nenek aja tahu. Nek, sekarang bukan waktu nulis. Nggak usah tegesin itu, 8 tegesin gua bisa. Kan mata udah kurang awas. Mata udah kurang awas, sekarang liatin ini yang kagak jelas. Ini yang buat nulis. Tutup dulu ya. Mata ke depan, sini. Ya sini ke depan. Jewer ntar nih. Ro barisnya sukun. Kalau huruf baris sukun, maka huruf itu jadi mati. Asal ada baris yang kayak bulan sabit, ini namanya sukun. Makanya takutnya ntar jarang ngaji, sukun buah lagi. Sukun digoreng. Ro mati setelah fathah, hukumnya apa? Tafkhim. Kho tafkhim. Apa itu tafkhim? Tebal. Bacanya tebal. Taro. Di depan ro huruf mim. Di depan mim ada? Ya. Mati hidup ya. Kenapa? Sukun. Berarti ngomongnya iya mati setelah kasroh. Hukumnya mad. Apa arti mad?
Panjang. Dibacanya panjang. Berapa harakat? 2. Jangan panjang-panjang, cukup 2. Tarmi, 2 ketukan. Mi, nggak boleh. Tarmihim, panjangan. Hanya 2. Mad dibacanya panjang. Setiap ada iya mati setelah kasroh dibaca panjang. Di mana aja? Ibu baca Quran, ketemu iya mati di sampingnya kasroh, di sebelumnya kasroh, maka dibaca panjang. Jangan ditabrak, nanti celaka. Jadi alhasil baca Quran nggak ada manfaat karena bacanya rusak, bacanya salah. Ya, nah, pernah saya bilang kalau ini dia dibaca dalam sholat nggak masalah, salah juga. Tapi kalau Al-Fatihah jadi berbahaya, kedudukan sholat kita menjadikan tidak sah. Tapi kalau kita baca surah di dalam sholat, salah bacanya nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, sah terus. Tapi kita nggak dapat pahala. Dapatnya apa? Dosa. Karena kita beribadah tanpa ilmu, ditolak. Harus ada ilmunya. Mim ketemu ba. Ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa? Nyata. Siapa nyapain nyata itu? Oh, kirain mau dia baik. Ikhfa artinya samar. Ikhfa syafawi. Kenapa ikhfa syafawi? Mim ketemu ba. Ya, karena mim mati ketemu ba. Tahan ya. Him bihija, nggak boleh nempel doang. Tarmihim bihija, kurang pas. Tahan dulu. Tarmihim bihija, jim di mana tempatnya jim? Jim di mana tempat jim? Iya, pinter. Di perut lidah. Murid pinter nih sekarang. Cerdas namanya. Apalagi sampai nulis Quran, makin cerdas. Di perut lidah. Sama siapa lagi? Shin gede kecil, gede. Siapa lagi? Ya, 3 huruf ya. Jim, shin, iya. Tempatnya di perut lidah, menempel di langit-langit atas. Makhorijul hurufnya di situ. Harus dapat. Karena takut-takut nanti kita baca Quran rajin tapi nggak pas pada tempatnya. Al-Quran nggak kenal sama kita tetap. Kita sering nyebut-nyebut dia, tapi bukan tempatnya. Dia nggak kenal. Kayak ibu misalkan. Ibu kenal nggak sama saya? Kenal. Tahu nggak rumahnya? Tahu. Tapi kalau pernah nyampe, berarti kan nggak pernah ketemu, bohong doang kan begitu ya. Gua kenal si Jeropak, mana rumahnya? Sononur, Tabanas, Lembangan mana? Cubluk. Ya, Jalan Haji Nafi ya Cubluk. Ikhfa syafawi. Jim adanya di perut lidah menempel di langit-langit atas. Bersih, bulat. Kan ada tuh nyebut jim kadang-kadang masih pecah. Di mana? Di ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada masih? Itu zai, bukan jim. Makanya akhirnya dia nggak pas bacanya, artinya pun beda, nggak dapat apa-apa karena dia rusak baca hurufnya. Bukan nirojim, karena jim itu nggak pecah, bulat. Adanya di perut lidah menempel di langit-langit atas. Ja. Perut lidah tempelin langit-langit atas. Ja. Ji. Ju. Tuh masih cu. Masih ca, masih ci, masih cu. Ja. Ji. Ju. Ini bibir mulut ini nih. Mulut itu bantuin. Jangan za yang nggak kena. Ja. Kan ada ekspresinya. Ada ekspresinya ya. Karena kalau kita dia nggak membantu, dia diam baik, dia nggak bakal bentuk jim. Emang saya bilang kalau di awal-awal pasti semuanya itu agak berat, iya. Karena baru membentuk. Ibu bikin lontong aja, kalau nggak belajar jadi lontong nggak? Tahu. Jadi apa? Bubur. Iya. Jadi bubur kemakan nggak sama orang lain? Ya orang bubur namanya gue beda, tujuannya bikin lontong karena nggak ada ilmunya jadi bubur. Kan orang mesen sama kita lontong, jadi bubur, sampai nggak? Nggak ada manfaat, nggak ada yang menikmati, iya. Satu tuh, tiba nggak ada motor doang, gue langsung buyar. Matanya iya. Jadi nanti latihan di rumah, ya bagusnya itu bangun tidur.
bangun tidur belum makan apa-apa langsung aja ja. Paling gue lakinya bingung. Bini gue mengapa? Iya. Bahkan ada yang sampai ngigo dia ja. Kata laki begini, itu bini gue mengapa pulang aja dia cubluk. yang kesambet gitu. Tapi alhamdulillah nih Ibu Badriah minggu kemarin dia nyebut ain masih ngak. Mari ngak dia. Ngak gitu. Dan bisa-bisa kalau ain itu ngak, akhirnya dia baca Al-Fatihahnya bukan alamin, ngalamin. Iya. Jangan bilang Jawa dong, Bu Haji. Nggak semua orang Jawa bacanya ngalamin, ya enggak? Bukan apa. Yang ngalamin itu barangkali dia belajarnya belum tuntas. Dia belajar tapi nggak tuntas. Nah bukti Ibu Badriah datang kemari. Berapa bulan Ibu ngaji kemari? Baru hitungan 5 jari kayaknya. Belum lama. Iqra 1 ya, baru sampai di lo. Ya, lo. Baru nyampe dia pasti di go. Kemarin di dia bilang nga. Nga. Waduh. Kenapa yang ini? Ntar ketika nga dia baca Al-Fatihah, dia nyebut ain tuh nga, baca Fatihah itu rusak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu banyak itu. Tapi alhamdulillah pasti beliau ini tiap hari tuh manjada wajada. Jangan bilang udah tua nggak bisa. Kan ada alasan nenek ngaji. Ngaji apa? Daripada pelangak pelongok, pelagag. Yuk ngaji sono apa ke dia? Ora bisa ji. Tenggorokan gue kaku, atau dia begitu. Tahu tenggorokan gue kaku, air panas masih masuk. Kopi, gembong, ya enggak? Masih masuk nggak bisa. Ini dalam seminggu dia udah berbentuk Coba Ibu contohkan yang keras. Udah enak lagi. Seneng nggak Bu? Alhamdulillah sedang. Alhamdulillah. Tinggal haknya masih ada haknya. Alhamdulillah kata dia begitu. Masih PR nih saya. Ya bersih. Sekarang bersampai jim Ibu. Jim. Ja. Latihan di rumah. Juja. Nah. Kan terakhir itu anak yang orang pengen ngaji gue ngaji. Pura-pura main HP di mata ke HP kuping ke maknya. Juja. Jujan, jaje. Nah, tuh masuk ke sekolah. Itu rumus Bu, itu rumus makharijul huruf. Jangan bilang begini, gue diajarin kayak bocah kecil. Enggak, emang itu rumusnya. Mau kecil, mau gede, mau tua, lansia, namanya pengen belajar, hayu belajar. Nggak ada batas umur, sampai mati. Kalau masih hidup, mah kudu ngaji terus. Kalau udah mati, jangan ngaji, saya takut. Ya iya, tetap ngaji karena bagi kita masih usia muda, belia 40, 50, 60 ngapain? Mak Badriah berapa usianya? 67. Tadi 65 belum sekarang ketemu 67 ya. 67 aja dalam seminggu dia bisa menyebut dari nga menjadi karena beliau ini pasti belajar nga. Baca Quran dari belum ketemu saya, belum ketemu majlis Quran Darussalam, dia nga. Pas ketemu 5 pertemuan, pas yang kelima dia bilang nga. No, saya bilang no. Lah nggak boleh. Datang lagi hari ini beliau panjang umur sehat, dia baca dengan PD-nya tadi saya dengerin. Masya Allah, barokallah. Ain girang banget tuh Ain girang banget. Besok ketika kita mati, tadi dia bilang tuh ngejar gue, lu di sini ada begitu. Ketika kita mati masuk lubang kubur, itu Ain langsung magerin. Ada binatang mau gigit kita, apa kata Ain? Wah nggak bisa. Nggak bisa kesentuh, nggak hancur jasad orang yang isinya Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan bener ya. Orang suruh orang amin emang pada bengong. Jim adanya di perut lidah, di depannya huruf alif. Ada alif mati setelah fathah, namanya mad. Apa itu mad? Harus tahu dulu, jangan mad doangan. Tahu kagak mad? Mad artinya apa? Jadi setiap ada alif mati setelah fathah dibaca panjang. Bisa? Alhamdulillah. Besok baca sendiri nih, kan ketemu saya cuma seminggu sekali. Ketemunya baca sama saya cuma seminggu sekali.
Alhamdulillah nggak apa-apa walaupun sebaris, walaupun selembar, tapi udah sorogan, udah laporan, iya. Karena kalau kita baca dewek-dewek itu bener. Tuh kan, dia udah ngerasain bener baik. Orang yang bilang siapa yang bilangin? Lancar banget. Ngagul gue boleh. Baca dewek nih ngagul depan orang-orang. Gue mau lancar sih baca gua. Gitu. Lo boleh baik. Emang orang ada yang benerin. Tapi ketika datang kemari seminggu sekali baca, langsung dia langsung down. Gua baca dewek-dewek tadi ketahuan salahnya. Nah itu dia, seminggu sekali sama saya mah. Nanti di rumah sendiri. Makanya harus tahu apa itu mad, ya, apa itu ikhfa, idgham, iqlab, harus tahu. Sekarang pelan-pelan nih sekarang saya kasih tahu. Mad artinya panjang, dibaca panjang sebabnya ada alif mati setelah kasroh. Dengan go lagi baik romannya. Ya Allah nyarap roman ini. Di depannya ada huruf apa lagi? Ro barisnya. Berarti hukumnya tafkhim. Ya tebel. Bahasa tajwidnya tafkhim. Lebih baik ngomongnya tafkhim. Nanti saya tanya arti tafkhim tebel berarti dua-duanya paham. Tafkhim. Ro tafkhim. Di depan ro ada huruf ta. Ta apa? Mabutoh. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba kalau kagak ngaji ke taklim, ke majelis Quran di rumah nggak kena tak marbuto, nggak kena tak taknis, kenalnya panci doangan sama codet. Iya, sama sikat sama sapu, betul. Alhamdulillah Bu, waktu kita nggak banyak kan, hidup ini sebentaran. Di sini pun nggak lama-lama, nggak ngendong di sini, bentar 30 menit selesai satu ayat, Masya Allah. Al-Quran semuanya nggak berubah, ini juga besok ketemu lagi kasratain bertemu mim, ketemu lagi di sono ntar di ayat berikutnya, ro ketemu lagi di berikutnya, mar ketemu lagi di ayat berikutnya. Nah ketika kita satu ayat ini paham, ntar ayat berikutnya udah paham lagi. Kalau kagak paham juga periksa abis makan apa. Karena otak yang bebel itu makanan yang haram itu menyebabkan otak kita tuh bebel, nggak cair-cair, keras. Maaf ya, ada yang ngomong, dia bilang susah banget Ji ku nangkepnya, man saya ogah doang, kalau lagi berdua-dua mah orang enak ngomongnya, kalau lagi saya bilangin kalau lagi berdua saya enak, kata dia bikin Ji gua makan, gua ngapain Ji sobat nangkepnya, sama balikin saya enak, lu harus makan apa emangnya itu. Karena makanan yang haram membuat otak kita itu bebel, kotor kan, hati kotor, otak bebel. Makanya jangan kali-kali ngempanin anak dari hasil yang haram, dia orang bakalan jadi apa-apa, bebel dia. Kita juga sama. Kalau ada yang bagi lontong, tanya dulu. Pinggangnya dia jadi bagi. Ribut iya. Lu saya sama gua mau pulang dah, begitu. Ya minimal kita tahu, ya Bu ya, kita tahu usahanya. Kita tahu dia itu benar-benar bersih, apa usahanya kan gitu. Ya. Kalau kita tahu jelas-jelas dia itu usahanya haram, kita tahu kalau malam di gentayangan. Iya, benar-benar menjual diri. Kotor gitu ya. Malam gentayangan nyari selebar rumah yang gerbangnya oleh kunci, yang motornya ada yang kunci mencangkut di motor kan namanya haram. Kita main ngambil baik, jangan. Kalau kita menghormati, menghargai, kita ambil makanannya, tapi jangan kita makan, dikemanain, kasih binatang aja deh tuh, kasih ayam, kucing, ditandu bebel. Gitu. Tim kasratain bertemu dengan mim. Nah, apa? Ini tadi kasratain bertemu mim, apa hukumnya? Ayo. Sengaja biar jangan tegang ya. Kalau saya langsung kemarin kan tegang. Apa ini hukumnya? Kasratain bertemu mim. Sekarang saya tanya dulu, mim itu huruf apa? Termasuk huruf apa? Enggak ada mim, lam, ya, udah masuk nih, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ini huruf apa? Idgham. Ada si mim ya di sini tuh ya. Ini kan hukumnya hukum tanwin dan mati. Tanwin dan nun mati. Ahkamun nuni wa tanwini. Ini hukumnya. Ahkamun nuni. Dalam kitab tajwidnya Tuhfatul Atfal. Kitab Tuhfatul Atfalnya ya. Karena nenek-nenek mau udah pantas buka kitab Tuhfatul Atfal.
Yang ada geleng-geleng puyeng. Inilah udah jadinya ya. Ini udah jadinya nih, udah sama dengannya, udah selesainya. Nggak pakai dari dasar, tapi insya Allah sama. Hasilnya sama, insya Allah. Ahkamun nuni wa tanwini dalam kitab Tuhfatul Atfalnya. Hukum nun mati dan tanwin. Ada yang namanya ikhfa. Ada lagi apa? Idhar. Ada lagi idgham. Ada lagi iklab. Ini 4 nih ya. Iklab. Ini adalah hukum nun mati dan tanwin. Ikhfa berapa hurufnya? 15. Udah kemarin ya. Sebutin. Ta, sa, jim, zal, zai, udah sampai di kaf, belum 12 baik, itu mijaiyah. Qaf kaf 15 ya. Idhar berapa hurufnya? 6. Apa aja? Baru kemarin. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ada nggak di sini? Mim. Nggak ada. Berarti bukan ya, bukan idhar, bukan ikhfa. Tadi nggak ada mim ya. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. 15. Ada lam nggak? Maaf, ada mim nggak? Nggak ada. Ini kita kan lagi bicara mim. Kasratain minum mim. Sekarang idgham. Ngantuk. Idgham hurufnya ada berapa? 6. Ya. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ada mimnya? Berarti udah bisa kebaca nih. Ini huruf apa? Mim. Kasratain, tanwin, iya. Tanwin bertemu dengan mim. Maka dia namanya idgham. Apa itu idgham? Memasukkan. Tunggu dulu sampai situ dulu ya. Kita kan belum selesai nih. Hukum nun mati dan tanwin ada 4. Yang satu lagi iklab. Berapa huruf iklab? Iklab hurufnya berapa? 1. Apa? Ba. Yang 6. Ba. 5. 5 apa aja? Iklab. Itu mikol kola. Nah. Iklab 1. Ya berapa? Iklab. 1. Apa aja? Nah, ya alhamdulillah. Untung ngaji jadi bilangin sebelum ujian di lubang kubur, ujian di sini dulu. Di lubang kubur bakal ditanya. Malaikat gak bakal nanya piring kita ada berapa. Iya. Malaikat munkar nakir lubang kubur orang bakal nanya duit kita ada di mana baik. Ditanya nih huruf Al-Qur'an di mana tempatnya. Malaikat munkar nakir orang nanya piring kita ada berapa modelnya, orang ditanya. Yang bakal ditanya ini. Makanya sebelum masuk lubang kubur kita kudu ujian dulu nih, masih ada juga. Lupa baik, kacau mulu iklab sama apa namanya? Sama kol-kolah. Tapi kalau kita udah pernah belajar, walaupun salah-salah ditunggu sama malaikat. Ya gue tungguin, coba iklab udah berapa kan gitu. Ingetin. Iya enggak? Oh iya bener malaikat itu bukannya huruf iklab, itu mau kol-kolah, saya lupa maafin ya. Ya udah. Lulus kan, gimana kek gitu. Tadi kasratain bertemu mim, hukumnya idgham. Apa itu idgham? Memasukkan. Setiap yang memasukkan namanya idgham. Setiap yang memasukkan namanya idgham. Pelan-pelan nih. Jangan nanti besok ketemu lagi, pasti ketemu lagi. Udah lupa lagi baik, catet. Nanti di rumah kalau udah selesai megang pancinya, udah saya megang sapunya, bukalah buku kitab kita nih. Kitab apa? Buku tajwid. Biar nanti ketemu lagi di jawabnya bisa. Idgham artinya memasukkan. Hurufnya ada 6. Yang 6 ini dibagi kepada idgham ya, diguna. Ya udah ada yang bisa banget 2. 1 idgham biguna. 2 ya. Nanti ibu di Al-Qur'an ketemu lagi ada kata
Ad-dunya. Sini pelan-pelan mari. Yang pernah tadarusan suka ketemu nih ini. Iya. Ad-dunya. Nun mati bertemu iya. Ayo pelan-pelan ya. Ini nun mati bukan? Iya. Kan ibu bilang tadi idgham hanya 2. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya kasih contoh di Al-Quran ada kata ini. Ad-dunya. Nun mati bertemu dengan huruf idgham. Ya, iya. Iya adalah huruf idgham. Bagian diguna. Ya, pelan-pelan ya. Terserah nama. Kegiatan orang. Nah, nun mati dia nih, hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan yang 4 ini punya nama masing-masing. Ya. Nah, kebetulan kita lagi bahas idgham. Idgham itu adalah hurufnya ada 6. Salah satunya iya. Itu ya. Ya ini golongan idgham bigunah. Maka kalau dia ketemu nun mati ketemu ya namanya idgham bigunah. Yang namanya idgham dimasukkan. Arti idgham itu dimasukkan. Sekarang nyebut ad-dunya ini ad-dunya atau ad-duya? Ad-dunya. Kalau dia hukumnya idgham berarti dia nyebutnya ad-duya. Termasuk. Idgham artinya memasukkan. Nun mati bertemu dengan huruf yang 6 ini. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka bacanya dimasukkan. Nyambung nggak sampai di sini? Ngomong aja kalau nggak nyambung. Ya, jangan puyang dewek nanti. Diulang. Setiap ada nun mati bertemu dengan huruf yang 6 ini, bacanya dimasukkan. Karena dia hukumnya adalah idgham. Arti daripada idgham adalah memasukkan. Menurut lughahnya idkhalus syai'i fi syai'i. Memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Memasukkan nun kepada huruf idgham. Sekarang saya tanya, ini dibacanya ad-dunya apa ad-duya? Ad-dunya. Berarti dia bukan idgham. Sedangkan hurufnya nun mati bertemu ya. Apa dia namanya? Berarti yang ketiga, hukumnya idgham terbagi. Maaf, idgham hurufnya ada 6. Yang 6 ini dibagi kepada 3 bagian. 1 biguna, 2 bilaguna, 3 falatudghim. Baru ketemu ya catatannya. Falatudghim. Falatudghim itu tanpa dimasukkan. Jadi nggak usah dimasukkan ad-dunya. Dia jelas. Alhamdulillah. Udah kayak duduk di bangku kuliah, Fakultas Ilmu Quran. Masya Allah, Iki. Ya, Bi ya. Man beda dong orang mejanya, orang bangkunya. Ngablag ini mah tempatnya. Alhamdulillah. Paham nggak? Berarti dia hukumnya falatudghim. Tanpa dimasukkan. Nggak hanya ad-dunya, ada lagi apa? Sinwanun. Iya, pernah baca? Yang pernah dengar kata ini berarti dia dibaca Quran. Ada lagi apa? Sinwanun barusan. Iya, kinwanun. Kinwanun. Kita kalau nggak belajar bagaimana? Sedangkan Al-Quran itu sunnah Rasulullah. Dianjurkan kita baca Quran. Kita hari ini sampai nggak bisa belajar Quran cuma gara-gara kerjaan rumah, gara-gara urusan dunia yang nggak bakal kita bawa. Tapi Al-Quran akan kita bawa. Urusan dunia itu nggak ada yang belain kita, Bu. Termasuk suami, anak nggak bisa belain kita nanti. Udah masing-masing. Likullim ri'im yauma idzin sya'nu yugni. Pada hari itu kita udah bela diri masing-masing. Kita bawanya yang belain kita siapa? Amal soleh, salah satunya Al-Quran. Huruf Quran ini kiatannya aja sekarang dia mati. Sesungguhnya ini adalah hidup. Dia akan bela kita. Syafa'ah. Di Al-Quran ada kata-kata ini, bacanya jangan dimasukin ya. Nggak boleh duya, nggak boleh siwan atau kiwan. Tapi dia adalah falatudghim tanpa dimasukkan. Ad-dunya, sinwanun, kinwanun. Nah, kalau yang ini, kasratain bertemu mim, idgham bigun. Nah, dimasukkan sambil didengung. Tim, tahan. Gak boleh nembang lewat doang. Bihijaratim min sijil. Nah, ada begitu. Bihijaratim tim min sijil. Tim, tahan. Biasanya di sini tasdid.
Kalau kita udah paham, tanpa tasdid pun kita udah tahu. Kalau ada kasrotain bertemu dengan mim, namanya idgham bigunnah. Lanjut, nun mati bertemu sin. Nah ini dia. Dihapus lagi. Ikhfa. Ikhfa. Apa itu ikhfa? Samar. Berarti baca samar ya. Min. Oh, nggak boleh min. Min sijil itu ijhar. Jelas itu mah. Ini samar, ikhfa. Ikhfa itu samar. Nun ketemu sin, hukumnya ikhfa. Ikhfanya ikhfa apa? Ausat. Tengah-tengah makhraj. Tengah-tengah makhraj sin. Sin di mana makhrajnya? Sin di mana makhrajnya? Ujung lidah menempel di gusi dalam bawah. Sama siapa lagi? Zai. Sod. Zai, sin, sod satu tempat di ujung lidah menempel di gusi dalam bawah. Nulis baik, kortanya harus tahu nih pasti. Nulisnya belakangan, dijelasin dulu ya. Kenapa dikatakan ausat? Karena dia bertemu, nun mati itu bertemu dengan huruf sin. Sin adanya di huruf yang di ujung lidah menempel di gusi dalam bawah. Jadi bacanya tengah-tengah. Tengah-tengah makhrajnya, nggak deket, nggak jauh. Tengah-tengah be. Sijil. Apa hukumnya? Ah, pinter. Mad arid lis sukun. Panjangnya 6, 4. Boleh ratain. Satu surah kita baca di awal ayat pertama, kita baca mad arid lis sukun 4. Panjangnya berarti sampai selesai 4. Kalau di awal 6 ya 6 semua, ya. Sijil. Hati-hati nih ada tasdid di sini. Ya. Tarik dulu sijil. Sijil gak boleh sijil. Nanti berubah artinya sijil. Mad panjang. Kenapa panjang? Karena ada huruf ya mati setelah kasroh. Ya itu huruf mad. Arid disukun ada huruf yang matinya baru. Siapa? Lam. Lam dasarnya hidup. Kenapa hidup? Karena ada barisnya. Di mana barisnya? Di bawah. 2 apa 1? Namanya? Pinter. Alhamdulillah kasrotain. Bagus. Kata kadang-kadang nggak tahu baris di bawah itu apa namanya. Kalau udah tahu nanti gampang. Memang semua harus dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin menguasai Al-Qur'an maka belajarlah ilmu Al-Qur'an. Kalau kamu ingin pengen bisa belajar kue nastar, maka pengen bisa kerja kue nastar maka belajarlah kue nastar. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Ini ayat. Barang siapa ingin menguasai dunia, maka dia harus tahu ilmunya. Nggak usah pakai jauh-jauh. Dunianya apa sih dunia? Itu bisnis. Bisnis dunia nggak? Ya, kalau kamu ingin bisa bisnis sampai akhir, sampai puncaknya apa bisnis woman, maka harus punya ilmu bisnis. Kalau nggak punya ilmu bisnis, nggak bakal jadi pebisnis. Itulah dunia. Iya. Nah, usahakan yang kedua jangan dunia doangan, itu bakal kita tinggal. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin meraih akhirat maka harus dengan ilmu. Dua-duanya pakai ilmu. Bisnis apa? Pebisnis lontong. Pengen punya usaha lontong, orang punya ilmunya, orang jadi lontong. Orang jadi pebisnis lontong karena nggak ada yang beli. Lah kata lontong, lah jadi timus. Dari bentuk aja nih, membentuk aja bentuk, Bu. Bentuk lontong sama timus sama beda? Beda. Kalau lontong sama kalau lontong agak bugel. Kalau timus kan tahu, kita beli lontong tujuannya pas dipasang, dia apa namanya itu dipajang ya. Pas dipajang di meja panjang-panjang bener. Dia nggak nanya sama tukang dagang orang ada. Gue punya lontong sih bukan timus. Oh no, lontong. Bukan timus senang panjang tuh. Nggak jadi. Semua harus dengan ilmu. Ayat jelas Rasul mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu inginkan dunia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin akhirat, kamu ingin selamat dunia akhirat, maka harus dengan ilmu. Al-Qur'an pun ada ilmunya. Ingin bisa baca Quran, fasih dengan cara bacanya dengan fasih, maka harus punya ilmu. Ya, mudah-mudahan
Ini adalah salah satu langkah kita ingin selamat dunia akhirat. Insya Allah. Tulis, yang penting merajin ya, nulis juga ada, bisa. Cukup sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Yang belum selesai terusin aja. Fatihah ini kita khususkan buat guru-guru kita, terutama buat guru yang mengajarkan saya Al-Quran, almarhum Sadi bin Nasim, dan juga Kiai Haji Ahmad Baitsuni bin Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Abdul Karim, dan seluruh guru-guru kita yang pernah memberikan kita ilmu sudah meninggal dunia, baik itu di bangku dasar ya, ngaji lekar, TPA, SD atau MI, sanawiyah, aliyah di pondok pesantren, semuanya udah banyak yang meninggal dunia. Mudah-mudahan semua ilmu yang sekarang kita manfaatin menjadi amal jariah semuanya dia. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, termasuk orang-orang tua kita. Kulluhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya, kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.